Shalom, Bapak Ibu yang Kristus berkati. Salam jumpa saat ini dengan penilaian reflection dalam pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Sebelum kita akan masuk dalam pemberitaan firman, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah, karena saat ini dalam sukacita kami di tengah persekutuan yang Engkau hadirkan untuk kami boleh memberitakan kebenaran firman-Mu dari persekutuan penil reflection. Berkati kami ya Tuhan Allah, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikannya, biarlah kami semua diteguhkan, dikuatkan dari firman-Mu yang akan hamba-Mu beritakan. Kuatkan dan teguhkan kami Tuhan, karena hamba-Mu memberitakan firman-Mu dari tempat ini di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, pembacaan saat ini terambil dalam kitab Yosua pasal ke-24 ayat 15 dan ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Namun jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ilah-ilah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau ilah-ilah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, sekali-kali kami tidak akan meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada ilah-ilah lain. Saudara-saudara yang diberkati di dalam Tuhan, dua ayat dalam kitab Yosua pasal 24 tadi, ayat 15 dan 16, saya mengangkat satu tema yang berkata komitmen beribadah. Berbicara saudara-saudaraku, komitmen berarti kita mau menyatakan satu sikap adanya perjanjian atau adanya keterikatan antara satu dengan yang lain. Dari komitmen atau adanya perjanjian atau adanya keterikatan satu dengan yang lain untuk melakukan sesuatu hal dengan mewujud nyatakan satu jaminan dari diri kita itu sendiri. Tentunya saudara-saudaraku, saya mau mengatakan bukan hal itu. Karena ketika komitmen itu teringkari, pasti akan mengalami dampak di tengah-tengah kehidupan antar satu umat dengan umat yang lain. Yosua dalam pembacaan kita tadi, jelas dia kembali mau mengingatkan kepada orang Israel ketika mereka ada di daerah Kanaan. Daerah yang telah Allah persiapkan bagi mereka, yang berlimpah susu dan madu, yang begitu banyak Allah sudah mempersiapkan berkat di tengah-tengah kehidupan mereka. Nah karena itu, sebelum Yosua mengakhiri perjalanan pelayanannya, sebelum Yosua akan mengakhiri waktu sebagai seorang pemimpin bagi kaum Israel saat itu, dia kembali berpidato kepada orang-orang Israel. Dalam ayat ke-15, di akhir ungkapannya dia berkata, namun jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan Allah, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ilah-ilah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat,
atau ilah-ilah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Yosua mengungkapkan ini karena dia menginginkan kembali kepada orang Israel. Sejauh mana mereka tetap setia kepada Allah dalam wujud peribadatan mereka. Karena itu, sebelum dia mendengar apa yang dikatakan oleh orang Israel, Yosua berkatakan, aku dan seisi rumah kami akan beribadah. Penegasan dari pengambilan keputusan Yosua saat itu mau menunjukkan bahwa dia tidak akan berubah tentang komitmen beribadahnya. Dia mau menunjukkan kepada orang Israel bahwa dia dan seisi rumahnya mereka akan beribadah kepada Allah. Kepada Tuhan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah menuntun mereka, dan yang menguatkan mereka. Sehingga jelas juga sikap orang Israel. Ketika Yosua berkata, mereka juga berkata kepada Yosua, sekali-kali kami tidak akan meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kembali tentunya kita mau melihat juga komitmen kita kepada Tuhan. Sejauh mana saya dan saudara tetap mau melihat perjanjian atau keterikatan atas pengakuan kita kepada Allah yang sudah mengatakan kita sebagai orang yang akan tetap setia beribadah kepada Tuhan. Tentunya kita dipanggil saat ini yang sudah ada hidup di dalam Kristus Yesus. Tentunya kita tidak akan mengingkari soal pemanggilan kehidupan kita di dalam Tuhan. Karena yang pasti saudara-saudaraku, situasi di mana kita hidup dalam dunia ini sering dan bisa membawa kita juga melepaskan berbicara komitmen kita kepada Allah. Bisa saja dalam situasi-situasi yang kita hadapi dalam dunia ini membawa kita melepaskan berbicara tentang tanggung jawab iman kita kepada Allah. Tapi saat ini saya mau mengatakan bahwa janganlah kita mau mengingkari komitmen ibadah kita, perjanjian, kesetiaan kita kepada Allah. Biarlah ketika kita yang telah masuk dalam persekutuan dengan Allah, menyatakan ketertundukan kita kepada Allah, kesetiaan itulah mari terus menjadi bahagian yang menyempurnakan perjalanan kehidupan. Karena saya mau mengatakan seperti apa juga yang dikatakan oleh Yosua, bahwa di sekitar kita banyak ilah-ilah yang bisa saja menggeser tentang perjanjian, kesetiaan, janji dalam ketulusan kehidupan kita kepada Allah. Mungkin karena berbicara tentang material kita yang mencukupkan kebutuhan kita. Mungkin karena kita mau melihat jabatan bisa menjaminkan kehidupan kita. Kita mau mengatakan orang-orang bisa menjaminkan kita boleh hidup dengan menikmati berkat-berkat yang mencukupkan kehidupan kita. Saudara-saudara, ingat, sebuah yang kita miliki datangnya daripada Tuhan. Sebuah yang kita nikmati, semua yang melekat dalam kehidupan kita adalah datangnya daripada Tuhan. Yosua yang bertanya kepada orang Israel, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, itu mau menunjukkan dan ia kembali mau mengingatkan. Jangan sampai mereka akan melupakan perjanjian kehidupan mereka dengan Allah. Karena daerah itu berlimpah susu dan manis. Kenikmatan manusia yang ada dalam dunia ini jangan akan berubah, saudara-saudara, perjanjian kehidupan kita dengan Allah. Oleh karena itu, saya kembali mau menegaskan, pertegaskanlah kembali komitmen beribadah kita di dalam. Jika saat ini mungkin kita masih ada dalam keraguan, mungkin saat ini kita masih ada dalam unsur ketidakpercayaan tentang perjalanan kehidupan kita di dalam Tuhan, karena mungkin Tuhan belum menjawab apa yang kita harapkan, katakan dalam doa kepada Dia.
Mari kita semua tidak akan pernah berubah komitmen kita, perjanjian, kehidupan peribadatan kita dengan Allah. Mari kita punya sikap seperti orang Israel. Sekali-kali kami tidak akan meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada ilah-ilah lain. Walaupun situasi menggoncang hidup kita, tetapi biarlah kita tetap menunjukkan kesetiaan kita di dalam Tuhan. Sekali kita melangkah untuk Tuhan, teruslah melangkah untuk Tuhan. Karena Tuhan ada di pihak kita semua. Ketika kesetiaan kita tetap terarah kepada Kristus Yesus Tuhan yang memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin.